wabarakatuh, teman-teman. Kita masih di minggu yang keempat, berlanjut ya, teman-teman. Kita melanjutkan pembahasan kita di minggu keempat ini. Tentunya sekarang kita sudah ada di topik yang kedua, tidak ada lagi di topik yang pertama. Nah, apakah antara topik pertama dan kedua ada hubungannya? Lumayan ada hubungannya kalau menurut saya gitu ya. Pasti akan ada hubungannya karena materi itu satu demi satunya pasti saling berhubungan. Apa sih hubungannya? Nah, kalau sebelumnya kita membahas apa? Kita membahas laras bahasa. Nah, kalau di sini di topik yang kedua ini kita akan membahas kosakata, diksi dan juga makna kata. Terus apa hubungannya? Ada dong hubungannya. Laras bahasa itu kan terbentuknya dari mana? Laras bahasa itu pastinya terbentuknya berdasarkan kosakata-kosakata juga kan. Jadi menurut saya itu tetap berhubungan ya. Oke, dan di minggu ini di topik ini kita akan membahas kosakata, diksi dan juga makna kata. Jadi makna kata di bahasa Indonesia itu pastinya banyak banget ya. Nah, ada beberapa makna kata. Pastinya teman-teman juga sudah tahu ada yang ambigu, ada yang leksikal gitu ya. Nanti kita bahas lagi secara lengkapnya di topik yang kedua ini. Oke, kita lanjut ke next slide. Kosakata. Kosakata tuh apa sih teman-teman? Kosakata tuh ya kata gitu loh, sebuah kata yang pastinya dia memiliki makna. Contohnya, tidur saja sudah tidur itu adalah kata ya, tidur itu adalah kata dan tidur itu memiliki makna. Nah, tapi kalau istilah itu kalau tidur, makan itu kan yang keseharian. Nah, kalau istilah ini dia lebih apa ya, mengkerucut lagi gitu loh, tidak yang tidak banyak yang diungkapkan dalam keseharian ya. Jadi kalau istilah itu ya pasti ada yang umum dan juga ada yang khusus ya, oke. Ada juga ungkapan, mengungkapkan gitu ya. Ada ungkapan itu, nah kalau ungkapan itu jadinya jatuhnya lebih spesial lagi pastinya ya. Nah, kemudian makna kata nih teman-teman. Makna kata tuh apa sih? Makna kata itu ya satu kata itu dia punya arti tersendiri gitu. Nah, secara leksikal, teman-teman, secara leksikal ada makna yang namanya denotatif dan ada yang namanya konotatif dan ada juga makna gramatikal. Jadi, makna itu teman-teman ada makna leksikal dan ada makna gramatikal. Kalau makna leksikal itu teman-teman pasti tahu ada namanya makna denotatif dan konotatif. Denotatif itu adalah makna yang sebenarnya sesuai dengan yang diungkapkan atau yang ditulis, sedangkan konotatif adalah makna yang tidak sebenarnya. Jadi bisa dibilang kiasan atau misalnya kita kenal bunga desa. Bunga desa itu bukan hanya bunga yang ada di desa, tapi juga ada gadis gitu ya. Biasanya ada gadis yang diidolakan yang jadi primadona di desa itu. Nah, kalau makna gramatikal. Nah, sedangkan si makna gramatikal ini ya berarti kalau makna gramatikal itu lebih disesuaikan dengan si susunan katanya itu nanti seperti apa. Itu kalau yang makna kata ya, teman-teman ya. Nah, kemudian, ini nih yang banyak teman-teman. Ternyata si makna leksikal ini teman-teman punya banyak lagi pembagian-pembagiannya. Si makna leksikal ini ada sinonim dan antonim, ada kata konkret dan kata abstrak, ada homonim, homofon, homograf, ada polisemi, ada hiponim, ada hipernim, dan ada ambiguitas dan ketaksaan. Jadi kalau yang gramatikal itu kan disesuaikan dengan si kalimatnya gitu ya. Kalau bahasa Inggris kan kalau gramatikal itu kan kayak ada present, ada yang past gitu. Kalau bahasa Indonesia kita balik lagi ngecek ke kalimatnya. Nah, sedangkan kalau yang leksikal ini ternyata turunannya banyak gitu ya. Ada beberapa banyak turunan. Nah, contohnya kita ke sinonim dan antonim. Sinonim dan antonim sih teman-teman nggak pasti masih ingat banget nih sinonim apa, antonim apa. Sinonim itu kan persamaan kata, sedangkan antonim adalah lawan kata.
Sinonim apa sih contohnya gitu? Apa nih teman-teman? Coba contoh dari sinonim. Sinonim tuh yang sering adalah maaf ya, meninggal. Meninggal itu bisa dikatakan meninggal itu bisa wafat, bisa mangkat, bisa mati gitu ya kalau yang kasarnya itu. Untuk antonim, antonim ini gampang. Bawah, atas, tinggi, pendek, jauh, dekat itu sinonim dan antonim ya. Ada kata konkret dan kata abstrak. Nah, kata konkret dan kata abstrak ini hampir mirip dengan denotatif dan juga si konotatif. Kalau konkret itu ya memang benar-benar yang sesuai, hujan ya hujan misalnya. Tapi kalau abstrak ini tidak serta-merta si kata yang keluar ini artinya itu sama dengan yang kita pikirkan gitu ya. Itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke si homonim, homograf, dan homofon. Nah, ini biasanya teman-teman suka kebalik-balik nggak nih sama ini? Jadi, homonim, homograf, dan homofon itu ada satu kata ya. Kalau homonim itu satu kata yang sama ya. Lafalnya sama, ejaannya sama, tetapi dia punya makna yang berbeda. Contohnya bisa. Ada kata bisa. Tapi kata bisa ini ketika dalam bentuk kalimat saya bisa membaca, ya bisa membaca. Tapi kalau saya terkena bisa ular, maka berarti kita sedang kena bisa ular gitu ya, sedang kena apa yang jadi kalau yang bisa yang kalimat yang pertama itu mampu menunjukkan kita mampu membaca, sedangkan bisa ini kita sedang terkena si sengatan si ular. Jadi homonim ini satu kata, lafalnya sama, ejaannya sama, tetapi maknanya berbeda. Atau ada lagi kata yang lainnya, saya memakai sepatu hak tinggi. Nah, berarti sepatunya haknya tinggi. Atau yang di kalimat yang lain, saya memperjuangkan hak saya. Nah, itu hak sayanya itu bukan hak sepatu lagi, tapi memang sesuatu hal yang harus kita dapatkan. Itu kalau homonim. Nah, sekarang di sini ada homograf. Apa itu homograf? Nah, kalau homograf itu teman-teman satu kata ejaannya sama ya, ejaannya sama. Tetapi lafal dan maknanya itu beda. Jadi ejaannya sama nih, sama-sama teras gitu ya. Tapi lafalnya tuh beda. Orang tua saya sedang berbincang-bincang di teras rumah. Itu teras rumah berarti bagian yang ada di depan. Sedangkan tetangga saya adalah seorang pejabat teras gitu ya. Itu beda teman-teman. Kalau pejabat teras adalah memang seorang pejabat. Jadi itu bedanya ya. Jadi ejaannya sama, lafal dan makna. Jadi pelafalan antara teras dengan terasnya itu berbeda. Nah, kemudian yang terakhir ada homofon. Apa itu homofon? Nah, kalau homofon ini satu kata gitu ya, lafalnya sama, yang berbeda apa? Yang berbeda adalah ejaannya dan juga maknanya. Lihat, ada sanksi dan sanksi gitu ya, teman-teman. Tulisannya ini sudah beda, sanksi dan sanksi gitu ya. Tapi beda. Kalau atau gitu ya, ada tank dan tang. Kalau tank itu cadangan, kalau tang itu sebuah alat. Ada bank tempat kita menyimpan uang, dan ada bank sebagai sebuah panggilan gitu ya teman-teman. Itu semoga bisa ya, homonim itu katanya sama, ejaan dan juga lafalnya itu katanya sama, yang berbeda maknanya. Kalau homograf itu adalah yang berbedanya itu adalah lafal dan makna. Kalau homofon adalah ejaannya dan juga maknanya berbeda. Nah, sekarang ada lagi nih yang namanya polisemi. Apa itu polisemi? Nah, kalau polisemi itu ada satu kata tapi maknanya banyak. Misalnya daun, daun kemangi, daun pintu gitu ya, kan itu berbeda. Terus ada mata hati, ada mata beneran gitu ya. Kemudian ada lagi apa lagi ya? Ada anak, misalnya ada anak sulung, anak kandung, anak tiri, maaf. Terus ada anak bungsu, itu kan berbeda-beda ya. Jadi kan maknanya kan beda-beda. Anak sulung, anak pertama, anak bungsu adalah
anak terakhir gitu. Nah, kemudian ada juga hiponim dan hipernim. Hiponim itu kata khusus dan hipernim itu adalah kata umum. Biasa ya kita bilang begitu. Hipernimnya binatang, hiponimnya maka ada ayam, bebek, kucing, dan lain sebagainya. Nah, ada ambiguitas. Nah, ambiguitas dan ketaksaan ini apa? Ambiguitas dan ketaksaan ini adalah satu kata yang punya banyak makna. Satu kata tapi berbeda makna.